Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziz Mutmainah dengan NIM 12480300084. Saya berasal dari Sosiologi 2C. Di sini saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan terkait bab 11, yaitu mengenai konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Nah, untuk pembahasannya, yuk simak video berikut ini. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu nih apa nih definisi tentang wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai suatu kesatuan yang utuh. Nah, kalau dipandang secara bahasa, wawasan itu berarti pandangan, nusa berarti pulau atau bangsa, antara adalah laut atau relasi. Jadi, Nusantara berarti bangsa kepulauan yang terhubung oleh laut, bukan terpisah oleh laut. Nah, kalau secara istilah itu, cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya sendiri. Jadi, dengan kata lain, ini tuh bukan sekedar kesatuan fisik, tapi juga mencakup nilai, budaya, ekonomi, dan juga keamanan. Nah, sekarang kita harus tahu nih pandangan dari para ahli. Nah, kalau menurut Wan Usman sendiri, itu berarti aspek kehidupan yang beragam tetapi tetap satu, seperti perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, tapi kita tetap satu gitu sebagai satu kesatuan, yaitu Nusantara. Nah, sedangkan menurut Hasan Habib, wawasan Nusantara ini adalah cara pandang yang kompleks seperti kesatuan wilayah, hukum, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, pasti teman-teman bertanya nih, kenapa urgensi wawasan Nusantara itu penting untuk kita ketahui? Nah, di sini ada beberapa poin ya yang harus teman-teman ingat. Nah, yang pertama itu untuk membentuk resepsi bersama di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Yang kedua itu adalah menghindari perpecahan dan konflik sosial. Yang ketiga ada menumbuhkan nasionalisme dan cinta pada tanah air. Dan yang keempat adalah sebagai dasar dalam membuat kebijakan pembangunan nasional. Nah, penting kan teman-teman untuk dikaji. Nah, teman-teman perlu dipertanyakan nih, apa sih yang melatar belakangi terkait wawasan Nusantara ini? Nah, kalau dari pembahasan ini, ada 3 unsur. Yang pertama dari unsur historis, lalu sosiologis, dan juga politis. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama terkait historis. Teman-teman perlu tahu nih, ada 3 poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu sebelum 1957, yakni wilayah laut Indonesia berdasarkan Ordonansi 1939 hanya sejauh 3 mil dari garis pantai. Pulau-pulaunya terpisah. Nah, poin yang kedua adalah Deklarasi Juanda 1957, yaitu menyatukan semua perairan di antara pulau-pulau sebagai wilayah Indonesia. Nah, ini menjadikan Indonesia jadi kesatuan yang utuh. Dan yang ketiga adalah UNCLOS 1982. UNCLOS, maaf ya teman-teman kalau aku salah nyebutnya. Nah, UNCLOS ini adalah dunia mengakui bahwa Indonesia itu sebagai negara kepulauan. Nah, selanjutnya dari pandangan sosiologis, apa sih? Nah, ada 4 poin yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu adalah Indonesia terdiri dari beberapa suku, agama, dan budaya. Lalu yang poin berikutnya adalah dahulu dijajah dengan strategis dari pihak atau terjadinya perpecahan belah. Dan yang ketiga adalah untuk mencegah perpecahan dibutuhkan wawasan. Nah, jadi untuk mencegah perpecahan itu dibutuhkan wawasan persatuan. Nah, dasarnya itu berupa kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan juga proklamasi. Nah, selanjutnya dari pandangan politis. Di sini ada 3 poin yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu ada menjaga kepentingan nasional, mengacu pada pembukaan undang-undang, masuk pada pasal NKRI. Nah, yang pertama menjaga kepentingan nasional. Apa sih menjaga kepentingan nasional itu? Nah,
Jadi menjaga kepentingan nasional itu dengan kedaulatan, keadilan, dan juga kemakmuran. Nah, sedangkan mengacu pada pembukaan Undang-Undang 1945 itu terkait dengan cita-cita dan tujuan nasional. Nah, dan yang terakhir ada masuk pada pasal 25A UUD NKRI 1945, yaitu NKRI adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Selanjutnya mengenai geopolitik. Apa sih geopolitik itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa geopolitik itu adalah hubungan antara geografi dan kebijakan politik negara. Nah, dari pandangan Indonesia itu untuk menjaga keutuhan wilayah agar tidak ekspansionis. Nah, contoh sederhananya itu seperti teori Ratzel, yaitu tentang perluasan ruang lingkup. Nah, dalam hal ini juga konsep dan wawasan Nusantara itu memiliki dinamika dan juga tantangan tersendiri. Jadi, apa sih tantangan dan dinamikanya itu? Nah, yang pertama dari potensi positif. Ada 3 poin yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama ada sumber daya alam yang kaya, seperti lautan, daratan. Kita mempunyai sumber daya yang kaya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, yang kedua itu adalah posisinya yang strategis, yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, yang menjadi poin plus, kita itu memiliki keberagaman budaya dan kekayaan nasional. Contohnya, budaya Sunda dan budaya Jawa itu sangat berbeda, dan budaya Jawa dengan budaya Kalimantan itu juga berbeda. Nah, itu menjadikan Indonesia kaya akan kekayaan nasional. Nah, selain potensi positif, ada juga nih potensi ancaman. Nah, ada 3 poin yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu adalah dispansi pembangunan. Nah, 70% daerah di daerah timur itu rata-rata tertinggal dengan daerah yang lainnya. Nah, yang kedua itu adalah masuknya kapal asing, yakni berupa pengelanggaran batasan wilayah. Nah, poin yang ketiga itu terkait ancaman separatisme, yakni berkaitan dengan konflik sosial atau kesenjangan ekonomi. Nah, sebagai contoh, ada nih kasus aktual yang perlu teman-teman ketahui, yakni mengenai penangkapan nelayan Merauke oleh Papua Nugini. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa rentannya pengawasan di perbatasan wilayah. Nah, dari pembahasan tadi terkait konsep dan urgensi wawasan Nusantara, ada kesimpulan yang dapat kita ambil. Nah, yang pertama itu wawasan Nusantara itu menekankan pada kesatuan wilayah dan juga kesatuan bangsa. Nah, wawasan Nusantara juga menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan dan juga pertahanan. Ada juga nih reminder bagi kita sebagai anak bangsa, yaitu harus terus menjaga melalui apa? Nah, menjaga itu bisa melalui pendidikan, peraturan perundang-undangan, dan juga semangat kebangsaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi mengenai konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.